Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Selasa 6 April 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Legislator Kabupaten Seruyan mendorong pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait untuk melakukan berbagai kegiatan dan program pembinaan terhadap para generasi muda yang ada di seluruh wilayah ini. Dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan penggalakan kegiatan positif para generasi muda, berbagai program dan kegiatan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya membuat program yang bersentuhan langsung dengan para pemuda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pembinaan terhadap generasi muda yang ada di wilayah ini bisa melalui berbagai program atau agenda kegiatan, seperti membuat pertandingan olahraga, lomba-lomba kreativitas anak muda, dan bisa juga melalui berbagai kegiatan pelatihan. Menurutnya, dengan memperbanyak program pembinaan dan pemberdayaan terhadap generasi muda, diyakini dapat membangun dan meningkatkan mentalitas para generasi muda untuk melaksanakan kegiatan positif, dan tentunya dapat melakukan pemantauan agar terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif yang dapat merusak masa depan anak bangsa. Ketua DPRD berharap, di mana program pembinaan ini akan mampu mencetak generasi muda yang mempunyai kualitas dan berdaya saing, sehingga dapat terciptanya generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait agar di tahun 2021 ini Pasar Ramadan kembali dibuka. Pada saat memasuki bulan Ramadan sangat identik dengan adanya Pasar Ramadan, dikarenakan kebanyakan mayoritas masyarakat di daerah ini beragama Muslim, sehingga sangat terasa berbeda jika Pasar Ramadan kembali ditiadakan seperti tahun 2020 yang lalu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, dampak dari situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu yang tidak memungkinkan, mengharuskan pemerintah daerah tidak menyelenggarakan Pasar Ramadan, yang biasanya dibuka atau diselenggarakan pada saat umat muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Menurutnya, pada pelaksanaan ibadah puasa 1442 Hijriah tahun 2021 ini, pemerintah daerah melalui instansi terkait agar dapat kembali mengadakan Pasar Ramadan. Dikarenakan Pasar Ramadan menjadi ciri khas masyarakat Muslim untuk berbelanja keperluan saat berbuka puasa. Kami sangat berharap, karena kita mayoritas Muslim ya, tentunya Pasar Ramadan itu kan ciri khas bagi orang umat muslim dalam mencari kebutuhan berbuka ya. Oleh karena itu kami menyarankan kepada pemerintah daerah agar Pasar Ramadan itu dibuka kembali ya. Karena bagaimanapun juga ini merupakan ciri khas kita ya, ciri khas kaum muslim bahwa di setiap daerah itu ada Pasar Ramadannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk berbuka puasa. Politisi dari fraksi Moto Gerindra PAN tersebut meminta kepada pemerintah daerah agar secepatnya melakukan koordinasi terkait teknis pembukaan kembali Pasar Ramadan mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Namun dalam hal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim saat ingin membeli menu makanan berbuka puasa juga harus dipikirkan. Tim Liputan Seruyan TV. Para aparatur sipil negara yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan diminta ikut serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah setempat. Mengingat pasca pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Seruyan bekerja di instansi pemerintahan yaitu pegawai dan honorer.
di mana dalam 5 hari waktu kerja yang diterapkan oleh pemerintah banyak pegawai yang pergi keluar daerah atau balik ke kampung halamannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, dengan diterapkannya sistem 5 hari kerja banyak pegawai yang membeli kebutuhan pokok di luar daerah, yaitu pada saat sedang pergi keluar daerah atau saat menikmati masa libur Sabtu dan Minggu. Sehingga perputaran perekonomian yang harusnya dilakukan di dalam daerah dibawa keluar dan dibelanjakan di luar daerah. Dan hal ini tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Diharapkan ke depannya agar pemerintah daerah dapat kembali mengkaji masa kerja selama 5 hari tersebut, supaya tidak banyak tenaga kerja atau pegawai yang pergi keluar daerah dan dapat membeli kebutuhan pokok di kabupaten ini, dan pada akhirnya mampu mengangkat perekonomian daerah menjadi lebih baik. Di luar daerah untuk pulang dan berbelanja di luar daerah. Ini hanya sekedar pendapat dari kami ya, dan ini silahkan dikaji lagi ya. Ini hanya masukan karena kalau sudah Sabtu Minggu itu kan sepi di pasar itu. Nah, orangnya di mana? Tentunya orang ada di luar daerah kan. Karena masyarakat kita sebagian besar tadi adalah masyarakat pegawai dan honorer ya. Untuk nelayan dan pertanian tentunya hari-hari mereka ada di TKP masing-masing ya. Mungkin itu ya. Bejo Rianto menambahkan, setiap memasuki hari libur khususnya akhir pekan Sabtu dan Minggu pasar terlihat lebih sepi, mengingat para tenaga kerja yang ada di wilayah ini memanfaatkan waktu akhir pekan pergi keluar daerah, yang sekaligus juga menyempatkan untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan akan melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama, yakni Asisten 2 Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Dinas Pendidikan. Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama pada Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2021, dan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang lingkungan instansi pemerintah, Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Seruyan, Haji Zainuddin Nur mengatakan, kepada seluruh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti seleksi jabatan pimpinan tersebut, dan dapat menginformasikan kepada seluruh PNS yang berada di lingkungan pemerintah setempat. Haji Zainuddin Nur menambahkan, adapun jabatan yang akan dilakukan seleksi terbuka yaitu Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah, serta Kepala Dinas Pendidikan. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar tidak ada kekosongan jabatan yang terjadi di daerah ini, dan aktivitas instansi terkait dapat berjalan normal dan optimal dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, diharapkan bagi para pegawai yang memang masuk dalam kategori persyaratan dan mempunyai kemampuan di bidang tersebut agar segera mendaftarkan dan menyiapkan diri. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir berpesan kepada pejabat kepala desa yang baru dilantik agar dapat mengalokasikan dana desa dengan sebaik mungkin, sehingga para kepala desa yang ada di wilayah ini tidak terjerat kasus hukum. Sebagai unsur pemerintahan, kepala desa merupakan mitra untuk dapat membangun komunikasi yang harmonis dan terus berupaya melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dalam rangka kebijakan pemerintahan kabupaten melalui alokasi dana desa dan kebijakan pemerintah pusat melalui dana desa, agar dapat mengikuti dan menjalani seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan, sehingga pada tahap pelaksanaan dapat lebih efektif dan transparan baik dalam penggunaan keuangan maupun pengelolaannya. Menurutnya, kepala desa harus dapat menggalakkan upaya penyelenggaraan seluruh komponen yang ada di desa,
mulai dari kelembagaan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga mampu mendorong terwujudnya kemandirian desa baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Bupati menambahkan, kepala desa agar dapat menyikapi kondisi terhadap beberapa desa yang tersangkut permasalahan hukum dan selalu mengikuti aturan yang berlaku agar semua tugas yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Meski mengalami penurunan, namun pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, angka kemiskinan Kabupaten Seruyan masih tergolong cukup tinggi. Kepada pemerintah daerah bersama dengan seluruh SOPD agar segera mencarikan solusi permasalahan ini. Angka kemiskinan di Kabupaten Seruyan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan. Namun untuk keseluruhan di Provinsi Kalimantan Tengah, Seruyan masih cukup tinggi, sehingga hal tersebut harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, memang dalam kondisi pandemi ini angka kemiskinan di Seruyan turun. Namun saat dibandingkan dengan kabupaten lain, presentasi kemiskinan Seruyan masih cukup tinggi. Untuk itu, kepada satuan organisasi perangkat daerah agar dapat merencanakan program yang menyentuh masyarakat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, salah satunya dengan membangun program ekonomi kerakyatan, yang memungkinkan besar dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di wilayah ini. Ekonomi kerakyatan, coba itu diprioritaskan juga terkait dengan ekonomi kerakyatan tadi dorong, karena saya tadi melihat paparan juga bahwa tingkat kemiskinan di Seruyan itu memang turun, tapi posisinya itu tinggi untuk di wilayah Kalimantan Tengah. Nah itu PR kita bersama itu. Coba nanti teman-teman nanti minta ke Bapeda. Saya tadi nggak sempat mendokumentasikan itu, saya lihat teratas itu memang dalam kondisi walaupun COVID ini turun, ketika turun, cuma persentase untuk dibandingkan dengan kabupaten lain itu masih tinggi. Menurutnya, sektor ekonomi kerakyatan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah, seperti mengembangkan sektor UMKM, dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat mampu bekerja di kantoran, dan banyak dari masyarakat yang melakukan usaha home industry. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah agar menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan selalu rutin untuk melakukan pemantauan terhadap para tenaga kerja. Tenaga kerja masih menjadi permasalahan yang sering diperdebatkan dan perlu penanganan. Tentu kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus segera mengambil tindakan agar permasalahan yang terjadi antara pihak perusahaan dengan para tenaga kerja dapat terselesaikan dengan baik. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, satuan organisasi perangkat daerah terkait agar dapat dengan serius menanggapi berbagai keluhan ataupun laporan mengenai masalah ketenaga kerjaan yang ada di daerah ini. Karena apabila dilihat dari sisi ketenaga kerjaan tidak dapat dipungkiri bahwa di kabupaten ini sangat sering terjadi masalah. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, mengingat banyak masyarakat yang bekerja sebagai karyawan perusahaan besar swasta khususnya perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut membuat permasalahan tenaga kerja rentan terjadi dan menjadi tantangan tersendiri bagi instansi terkait. Untuk itu, kedepannya agar dapat menyelesaikan semua permasalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar para karyawan khususnya tenaga kerja lokal agar bisa mendapatkan haknya sesuai masa lama kerja yang telah dilakukan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan saat ini sudah memiliki tenaga pakar.
di mana salah satu tugasnya adalah membantu para anggota DPRD dalam penyusunan agenda kerja tahunan, lembaga maupun perkomisi. Tenaga pakar yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki wewenang untuk membantu seluruh alat kelengkapan yang ada di DPRD, mulai dari unsur pimpinan, anggota yang ada di setiap komisi, badan anggaran, badan musyawarah, dan lainnya. Tenaga pakar dari unsur pimpinan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, Totok Sugiharto mengatakan, pihaknya membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas, mulai dari fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi, serta dalam mengoptimalkan semua tugas akan selalu didampingi oleh tenaga pakar. Totok Sugiharto menambahkan, agar tenaga pakar yang ada dapat menjalankan tugas sesuai amanah dan undang-undang, tentu diperlukan komunikasi yang baik antara seluruh komponen DPRD, dan selama 3 bulan bertugas telah menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja komisi. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita berikan telaahan. Yang pertama adalah komisi DPRD kemudian menyusun jadwal rencana kerja tahunan, baik rencana kerja tahunan DPRD maupun rencana kerja tahunan komisi. Kemudian memfungsikan tugas-tugas unsur pimpinan, baik ketua, wakil ketua, sudah ada posisinya semua. Nah, selanjutnya juga ada beberapa saran melalui telaahan kajian, merubah tata tertib, dan kemudian juga terakhir kita mendampingi anggota DPR dalam rangka uji publik mengenai rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan pada masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, para tenaga pakar dapat memfungsikan seluruh kegiatan unsur pimpinan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua, serta akan melakukan sumbang saran, tata tertib, dan melakukan pendampingan uji publik. Tim Liputan Seruyan TV. Keadaan gedung paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini masih mengalami kerusakan parah, sehingga pelaksanaan paripurna harus dilaksanakan menggunakan media video conference. Masa sidang tahun 2021, semua kegiatan yang akan dilaksanakan kalangan DPRD Seruyan masih belum dapat dilakukan di tempat aula utama yaitu gedung paripurna, dikarenakan kondisi yang masih tidak layak dan cukup riskan apabila digunakan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, di mana sampai saat ini keadaan gedung paripurna masih mengalami kerusakan parah, sehingga harus segera dilakukan perbaikan dan rencananya akan dilakukan tambahan renovasi di beberapa titik, agar pada saat digunakan untuk kegiatan nanti terasa nyaman dan aman. Menurutnya, keadaan aula gedung paripurna saat ini banyak bagian plafon yang sudah bolong. Hal tersebut hampir pada seluruh bagiannya sudah mengalami kerapuhan, dan kerusakan yang terjadi akan segera ditangani oleh pihaknya. Apalagi juga ini gedung paripurna juga lagi rusak gitu. Mudah-mudahan nanti cepat diperbaiki. Itu mau dicek dulu, nggak layak lah di gedung rapat. Nanti diperbaiki. Ya, diperbaiki. Ketua Dewan menambahkan, apabila keadaan gedung sudah mendapatkan perbaikan dan layak untuk digunakan, untuk semua kegiatan penting akan dilaksanakan di tempat tersebut. Namun tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai pandemi COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah melaksanakan kegiatan konsultasi publik terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah. Dalam upaya menampung semua aspirasi masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Seruyan, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bapemperda melakukan konsultasi publik
di mana ada 2 buah raperda yang menjadi pokok pembahasan dalam forum tersebut. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, adapun 2 rancangan peraturan daerah yang telah disepakati, yaitu Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perusahaan atau CSR, dan Raperda tentang Pedoman Perizinan Perkebunan Berkelanjutan, di mana ada pro dan kontra tanggapan yang disampaikan masyarakat mengenai 2 Raperda tersebut. Politisi Partai Demokrat tersebut menambahkan, namun pihaknya terus berusaha untuk menghimpun semua masukan dari tokoh masyarakat, termasuk saran dan masukan dari pihak perusahaan besar swasta yang juga turut hadir dalam forum tersebut. Dan kami konsultasi publik sebenarnya, bukan uji publik, Ranperda tentang tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan atau CSR, dan yang satunya Pedoman Perizinan Perkebunan Berkelanjutan. Jadi tujuan kami konsultasi publik adalah untuk mencari atau memperkaya masukan dan saran dari masyarakat atau tanggapan dari masyarakat terkait rencana rancangan peraturan daerah tersebut. Jadi alhamdulillah kemarin beragam masukan dari masyarakat, ada yang setuju, ada yang kurang setuju, bahkan ada juga yang minta untuk diperbaiki. Jadi untuk itulah kemarin kami berusaha untuk menghimpun masukan dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat yang diundang pada saat konsultasi publik kemarin. Kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan di daerah pemilihan 2 dan 3 memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghimpun seluas-luasnya seluruh aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat sesuai dengan target 2 buah raperda tersebut akan diupayakan secepatnya terselesaikan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.